Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesehatan yang diberikan kepada kita ya. Pada masa pandemi ini kita dan keluarga masih diberikan kesehatan. Selanjutnya salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita menjadi umat yang termasuk yang mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kewirausahaan ya. Pokok bahasannya pengertian dan karakter. Ya, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan ya adik-adik ya. Mata kuliah pilihan, namun meskipun mata kuliah pilihan, namun ini sangat dianjurkan untuk diambil. Mengapa? Karena memang salah satu dari profil lulusan kita di program studi Tadris biologi ya di FTK UIN Mataram itu adalah menghasilkan lulusan yang dapat melakukan wirausaha. Ya, jadi setelah adik-adik mengikuti perkuliahan ini, diharapkan nanti adik-adik itu dapat ya, ada 3 learning outcome-nya. Itu adik-adik dapat mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang hakikat kewirausahaan yang mencakup konsep dasar, kemudian karakteristik, tujuan pembelajaran kewirausahaan. Kemudian adik-adik diharapkan mampu menginternalisasi nilai dan sikap yang terkandung dalam kewirausahaan. Ya, jadi adik-adik itu dapat mengambil atau menjadikannya nilai-nilai individu adik-adik seperti etos kerja, kemudian motif berprestasi ya, kemudian kemandirian, kreativitas, keterampilan mengambil keputusan dan sebagainya. Selanjutnya adik-adik diharapkan dapat mendiseminasikan karakteristik dan etos kewirausahaan secara luas ya, melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non formal. Jadi mendiseminasikan ini adalah menyebarluaskan ya. Diharapkan adik-adik nanti setelah lulus itu dapat membagikan spirit kewirausahaan yang telah diperoleh pada mata kuliah ini. Ya, jadi seperti tugas yang telah dikerjakan pada minggu lalu, itu apa kewirausahaan ya, pengertiannya apakah sama dengan entrepreneurship, kemudian apakah sama dengan wirausaha atau wira swasta. Ya, jadi ada memang kalau dirunut ya adik-adik ya, dirunut berdasarkan sejarahnya, kalau kita baca memang buku ekonomi, arti dari kewirausahaan dan entrepreneurship itu sangat banyak sekali ya adik-adik ya, sangat banyak sekali. Memang pada dasarnya itu diarahkan pengertiannya pada orang yang berani mengambil resiko atas pekerjaannya yang terkait dengan ekonomi. Sementara wirausaha atau wira swasta itu muncul lebih setelahnya, itu yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Namun jika dilihat dari artinya yang pada saat ini itu sudah pada umumnya itu disamakan ya adik-adik ya. Jadi kewirausahaan itu sama dengan entrepreneurship ya. Entrepreneurship ini bahasa Inggrisnya, dan wirausaha dan wira swasta itu adalah kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh individu secara mandiri ya, bekerja secara mandiri dan menanggung segala resikonya ya. Ya, baik, pengertian kewirausahaan ya kita lihat. Jadi secara etimologi kata kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, serta mendapat awalan ke dan an. Ya, jadi awalan ke dan an ini memberikan arti nanti ya, sifatnya kita lihat. Wira berarti pejuang ya atau pahlawan,
manusia unggul, teladan ya, berbudi luhur, gagah berani, jiwa ksatria. Berani karena benar ya tentunya, dan berwatak agung. Sementara usaha berarti perbuatan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Awalan ke, nah di sini awalan ke berarti sifat atau watak ya, sedangkan akhiran an itu mendukung awalan ke yang di awal dalam bentuk arti sifat atau watak. Jadi secara harfiah kewirausahaan adalah sifat perjuangan yang melakukan suatu perbuatan dengan sungguh-sungguh untuk sebuah tujuan. Yaitu dari arti etimologinya. Kemudian kita lihat pengertian wira swasta. Kata wira swasta sendiri terdiri dari 3 ya, tersusun dari 3 kata, wira, swa, dan sta. Jadi wira ini berarti pejuang ya, sama seperti kata wira di wira usaha tadi. Kemudian swa itu berarti sendiri atau mandiri. Kemudian sta itu berarti berdiri ya. Jadi berdasarkan gabungan asal katanya, itu wira swasta berarti perjuangan yang dilakukan secara mandiri di atas kaki sendiri ya, begitu ya. Kemudian untuk kita sederhanakan pengertian dan pemahamannya agar adik-adik tidak bingung gitu ya. Jadi kewirausahaan adalah suatu proses menganalisa, membangun, dan mengembangkan suatu keinginan untuk mencapai tujuan melalui ide inovatif dan kreatif ya, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu keinginan sampai penciptaan usaha baru pada kondisi yang penuh resiko. Ini dua yangnya. Kemudian wira usaha dan wira swasta adalah usaha yang dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan peluang dan kapasitas pribadi untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kehidupannya. Ya, sementara jika ditambahkan akhiran wan, wira usahawan dan wira swastawan itu adalah orang yang melakukan usaha atau aktivitas tersebut. Ya, jadi adik-adik di sini jelas ya. Jadi wirausaha, kewirausahaan atau entrepreneurship ya bahasa Inggrisnya, itu adalah prosesnya adik-adik ya. Proses yang dilalui dengan dilakukannya proses analisa, kemudian membangun dan mengembangkan suatu tujuan ya, mengembangkan suatu keinginan, mencapai tujuan dengan cara-cara mengembangkan kepribadiannya ya, etos kerja yang dimiliki, inovatif, kreatif, begitu ya. Sementara kalau wira usaha atau wira swasta itu adalah kegiatan yang dilakukan secara mandiri untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan ya. Kemudian wira usahawan dan wira swastawan itu sebutan untuk orang yang melakukan ya. Jadi sampai sini diharapkan adik-adik dapat memahami ya. Jadi memang kalau pada referensi buku yang ada itu ada yang membedakan pengertian dari wirausaha dan wira swasta ini, itu tergantung dari sudut pandang yang dimiliki atau titik yang ditekankan ya. Namun secara umum di Indonesia itu pengertiannya sudah disamakan ya, sudah diartikan. Jadi wirausaha dan wira swasta itu adalah kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh orang ya, orang dengan mengembangkan potensi-potensi atau ciri-ciri dari individu untuk mengembangkan kegiatan yang dilakukannya untuk mencapai kehidupan yang diharapkan, tentunya untuk mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Sementara entrepreneurship atau kewirausahaan adalah proses ya, proses atau nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Ya, jadi kita sebagai umat muslim ini sudah didorong ya sejak Nabi Muhammad SAW itu mendapat wahyu pertama memang atau sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi, itu beliau sudah menjalankan kegiatan berwirausaha
Ya, jadi kegiatan berwirausaha ini dilakukan beliau dengan awalnya sebagai pedagang ya. Awalnya sebagai pedagang, nanti kita ada pokok bahasan tersendiri. Dan sebagai pedagang beliau itu menjaga nilai-nilai pribadi luhur yang ada pada diri beliau, seperti jujur gitu ya, dapat dipercaya, kemudian menepati janji. Nah, itu nilai-nilai tersebut itu kita lihat ketika kita baca buku kewirausahaan sekarang menjadi pondasi dasar ya, pondasi dasar dari ciri-ciri orang yang dapat melakukan kegiatan wirausaha ya. Jadi dalam Islam itu, Islam sangat mendorong kewirausahaan ya adik-adik ya. Jadi dapat dilihat dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya misalnya pada Quran surat Al-Jumu'ah ya, ayat 10, yang artinya apabila telah dilaksanakan sholat ya, maka bertebarkanlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung ya. Kemudian di ayat Al-Quran yang lain pada Quran surat Al-Asr ya, Al-Hasr ayat 18, itu artinya wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan pada apa-apa yang terjadi esok. Jadi memang Allah itu menyuruh kita untuk mempersiapkan apa yang akan dikerjakan esok harinya. Kemudian di hadis ya, di hadis Nabi SAW yang artinya sesungguhnya lebih baik bagi kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan melarat dan meminta-minta kepada manusia. Kemudian hadis lain ya, yang artinya diriwayatkan oleh Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menempatkan dan mensejajarkan para pedagang bersama para nabi, syuhada dan sholihin. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan dikeluarkan oleh Ashbahani ya, sesungguhnya sebaik-baik usaha adalah usaha perdagangan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad itu artinya adalah hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 90% pintu rezeki ya. Jadi dari dalil-dalil ini baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, itu Islam sangat mendorong untuk seseorang melakukan kegiatan wirausaha ya. Jadi kegiatan wirausaha ini dilakukan atau awal mulanya ya, pondasi awalnya itu adalah melakukan kegiatan perdagangan. Namun misalnya untuk kedepannya ya, perkembangannya kewirausahaan itu tidak hanya, atau entrepreneurship itu tidak melulu soal berdagang ya, berdagang mendapat untung, tidak. Namun memang awalnya itu dilakukan dengan proses perdagangan ya, perniagaan, menjual sesuatu ya. Jadi latar belakang orang berwirausaha, jadi ada beberapa latar belakang orang melakukan wirausaha. Yang pertama, tidak mendapatkan kesempatan bekerja di pemerintahan ya, baik di birokrasi negeri, pemerintahan ataupun di perusahaan swasta, sehingga orang tersebut melakukan inisiatif atau usaha yang dilakukan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mencapai tujuan yang dia harapkan. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang tidak mau terikat ya adik-adik ya, tidak mau terikat bekerja dengan orang lain. Jadi ada karakter manusia itu kan bermacam-macam. Ada yang senang bekerja, melakukan aktivitas rutin sehari-hari, namun ada juga orang yang tidak suka melakukan aktivitas sehari-hari ya. Aktivitas sehari-hari maksudnya masuk pagi, masuk kantor jam 7.30, nanti pulang jam 5. Nah, ada orang yang tidak suka seperti itu. Jadi dia melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Kemudian ada orang yang tidak puas dengan hasil yang diperoleh saat bekerja di tempat lama. Jadi misalnya adik-adik pernah menonton di acara televisi ya, televisi nasional yang judulnya itu Bosan Jadi Pegawai.
Nah, itu di sana jadi alasannya itu memang hasil yang diperoleh atau gaji yang diperoleh di tempat kerja yang lama itu tidak memuaskan untuk dirinya, tidak mencukupi kebutuhan hidupnya untuk membantu orang banyak misalnya, itu tidak terpenuhi sehingga dia melakukan kegiatan usaha sendiri, berwirausaha. Kemudian usahanya itu makin berkembang sehingga dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Nah, itu salah satu alasannya. Kemudian alasan yang keempat, orang ingin mengatur waktunya sendiri. Ya, jadi memang ketika orang melakukan wirausaha, berusaha sendiri, itu dia menjadi bos di usahanya sendiri ya, atau di perusahaannya sendiri. Walaupun perusahaannya masih kecil atau taraf lokal misalnya ya, itu namun dia jadi pemiliknya, kemudian jadi bosnya sendiri. Ya, itu jadi salah satu alasan mengapa orang memilih melakukan wirausaha. Jadi dia dapat mengatur waktunya sendiri, bisa melakukan hobinya sendiri ya, mengatur waktu bersama keluarga dan lain-lain. Kemudian alasan yang kelima ya, jadi dari sekian banyak alasan itu saya menampilkan 5 alasan. Alasan yang kelima yaitu berpikiran terbuka untuk membantu orang lain dalam mendapatkan pekerjaan. Jadi salah satu alasan latar belakang orang berwirausaha, alasan yang kelima ini, itu dia berniat untuk membuka lapangan pekerjaan ya, melihat karena kondisi negara banyak pengangguran misalnya, dia tergerak hatinya misalnya meskipun dia lulusan dari luar negeri misalnya, atau lulusan dari universitas ternama di Indonesia, namun dia tidak memilih bekerja di perusahaan ya atau di perkantoran, namun dia membuka usaha sendiri dengan niat untuk menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja yang dapat dia serap begitu ya. Jadi salah satunya itu membantu orang lain, itu juga dapat membantu meringankan beban dari negara. Jadi memang karena negara kita ini kan tidak dapat menyerap 100% tenaga kerja yang ada di Indonesia, itu tentunya karena berbagai hal ya. Itu salah satunya juga keterbatasan dana yang ada. Nah, jadi peran dari wira swasta ini sebenarnya, wira swasta atau wira usaha ini sangat besar dalam menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, apakah entrepreneurship ini adalah bakat bawaan lahir atau dapat dipelajari? Karena memang banyak orang-orang yang berpikiran tidak semua orang dapat melakukan kegiatan wirausaha sendiri atau melakukan entrepreneurship. Ya, jadi banyak orang berpikir bahwa hanya segelintir orang atau beberapa orang saja yang dapat melakukan wirausaha sendiri atau entrepreneurship, di mana orang tersebut memiliki bakat bawaan lah istilahnya ya, sebut bawaan lahir. Nah, benarkah seperti itu? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi entrepreneurship ini atau kegiatan wirausaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mau ya, memiliki kemauan yang keras ya, memiliki kedisiplinan tinggi. Itu nanti masuk dalam ciri-ciri ya, ciri-ciri orang yang dapat melakukan wirausaha ya, ciri-cirinya. Tentunya jadi entrepreneurship ini terbuka kesempatan untuk semua orang begitu ya. Di sini ada tulisannya di gambar ini ya. Entrepreneurship ya terkait dengan inovasi, kemudian pengetahuan ya, bisnis, kemudian ada resiko ya, resiko, manajemen resiko. Memang karena entrepreneurship itu kalau di bahasa Inggris itu ada yang menyebutkannya bahwa awalnya itu merupakan sebutan untuk orang yang berani menerima resiko terkait dengan keuangan ya, keuangan. Kemudian di entrepreneurship itu ada dibutuhkan leadership ya, dan tim dan segala macam. Itu nanti masuk ke ciri-cirinya entrepreneurship. Namun apakah entrepreneurship
itu bakat bawaan atau dapat dipelajari, tentunya entrepreneurship itu dapat dipelajari ya adik-adik ya, dapat dipelajari, dan semua orang yang memiliki kemauan yang kuat itu dapat melakukan berwirausaha. Ya, kita lihat macam-macam entrepreneurship ya, macam-macam entrepreneurship yang sekarang itu sudah berkembang. Ya, dulu sebutannya secara umum yaitu entrepreneurship, namun sekarang itu sudah terpecah lagi menjadi berbagai macam, yaitu tergantung dari kegiatan yang dia lakukan. Ya, jadi ada intrapreneurship, kemudian biopreneurship. Ya, kita di sini maksudnya di sini ya, biopreneurship, kemudian technopreneurship, digitalpreneurship, creativepreneurship, kemudian ada socialpreneurship dan governmentpreneurship. Ya, jadi macam-macam entrepreneurship ini ya digolongkan berdasarkan sebutannya atau jenis yang dikerjakan. Misalnya intrapreneurship ini sebutan bagi karyawan perusahaan yang diberikan kebebasan atau peluang oleh pimpinan pada perusahaan tersebut untuk mengembangkan ide-idenya. Ya, jadi memang intrapreneurship ini biasanya dapat dilakukan bagi karyawan perusahaan yang pimpinannya itu berpikiran terbuka. Ya, jadi pimpinannya itu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi timnya atau karyawannya melakukan pengembangan ide atau bakat yang dapat mendukung goal perusahaan atau tujuan perusahaan besar. Jadi tidak dikekang begitu ya. Jadi contohnya yang dapat dilakukan pada intrapreneurship ini biasanya pada perusahaan-perusahaan teknologi seperti misalnya Microsoft, Google gitu ya, Apple gitu. Jadi tidak pada perusahaan kantoran ya seperti di Indonesia misalnya BUMN, itu biasanya sudah dibatasi. Kemudian biopreneurship yaitu preneurship ya, kewirausahaan yang bergerak dalam biologi. Jadi adik-adik kan fokus kita di sini ya. Jadi dalam biologi ini adik-adik itu sebenarnya kalau adik-adik berpikir atau meluangkan ide, membaca berita atau menonton di YouTube ya, kisah sukses itu banyak pengusaha sukses yang bergerak dalam bidang biologi ya. Jadi kalau saya contohkan itu banyak ya, salah satunya misalnya yang ada pengusaha di Jawa gitu ya, dia di Jawa atau di luar Lombok ya, tentunya di luar Lombok ya, saya lupa posisinya di mana, saya pernah baca beritanya. Jadi dia itu adalah bukan biologi sebenarnya, dia bukan orang biologi, namun dia tertarik untuk melihat tempe itu sebagai peluang usaha. Nah, kalau kita di biologi itu kan tempe itu dasarnya dari apa adik-adik? Ya, fermentasi bakteri. Nah, jadi melihat peluang itu sebagai usaha. Padahal kan tempe ini biasa begitu ya, tapi dia memiliki tekad, kemauan yang kuat untuk mengembangkan usaha tempe ini menjadi usaha yang berkembang. Yaitu kalau tidak salah dia membuat tempe itu menjadi keripik dengan berbagai macam rasa. Nah, itu kan masih baru ya. Kalau di luar itu kan tempe hanya digoreng atau dibuat keripik biasa begitu. Nah, tapi dia melihat peluang membuat tempe menjadi berbagai aneka rasa. Kemudian contoh lainnya di bidang biologi ini misalnya tentang budidaya atau pembenihan ya, hatchery, pembenihan ikan. Nah, jadi ikan itu kan dia sekali bereproduksi itu menghasilkan keturunan ribuan ya. Nah, ribuan, dan sekarang pemijahan itu kan tidak harus dilangsungkan secara alami, namun dapat dilangsungkan secara buatan ya. Jadi di mana telur dari induk betina dikeluarkan ya, misalnya pada
usia matang gonet yang siap untuk terjadi pembuahan, kemudian dibuahi dengan dari sel sperma dari ikan jantan ya, kemudian dilakukan pendederan. Nah, itu hasilnya juga lumayan adik-adik. Jadi memang nanti kita bahas lebih detail tentang biopreneurship ini yang nanti menjadi tugasnya adik-adik selanjutnya gitu ya. Jadi tugasnya adik-adik membuat ide usaha ya, tidak harus dalam bidang biologi, tapi saya mengharapkannya ada usaha yang dalam biologi yang adik-adik dapat pikirkan menjadi tugasnya dan akan nanti dipresentasikan. Ya, kemudian technopreneurship ini di bidang teknologi ya, pengembangan teknologi. Kemudian digital preneurship itu di dalam dunia digital. Sekarang perkembangan dunia digital itu sangat berkembang ya, berkembang adik-adik, contohnya pembuatan software begitu ya, dan segala macamnya. Kemudian creative preneurship ini terkait dengan pekerjaan seni ya, kreatif ini terkait dengan kreatif seni. Kemudian social preneurship ini terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial, dan government preneurship itu terkait dengan preneurship yang terkait dengan kegiatan pemerintahan. Ya, jadi kita masuk ke karakter wirausaha. Nah, ini saya cepat saja. Ini nanti adik-adik bisa baca ya, baca dan cari detailnya agar kualitas videonya tidak terlalu berat ya. Kemudian jadi karakter kewirausahaan itu yang pertama ada motif berprestasi tinggi ya, pastinya motif berprestasi tinggi itu untuk memacu diri dari pelaku wirausaha itu untuk berprestasi ya. Kemudian ada selalu berpikir perspektif, nanti ini adik-adik bisa baca. Kemudian memiliki kreativitas tinggi, kemudian memiliki perilaku inovatif tinggi, kemudian selalu komitmen ya dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab, kemudian mandiri dan tidak ketergantungan, berani menghadapi resiko, selalu mencari peluang, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dan terakhir yaitu memiliki kemampuan manajerial. Itu ada 10 karakter kewirausahaan yang nanti adik-adik bisa baca. Filenya ini akan saya cantumkan di Moodle ya. Kemudian tugas resumenya, tugas resume 2-nya itu adik-adik ada 3 soal yang perlu adik-adik jawab, diskusikan ya, utarakan pendapat adik-adik. Yang pertama itu jelaskan mengapa kewirausahaan atau entrepreneurship perlu dipelajari. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia dan bagaimana solusi yang dapat kalian berikan. Yang ketiga, jelaskan ciri-ciri utama seseorang yang berjiwa entrepreneurship. Ya, jadi tugas resumenya ini dikerjakan pekan depan ya, Senin hari Rabu itu dikumpulkan nanti melalui Moodle. Ya, sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.